atau bagaimana hidup menurut ajaran Islam. Di mana apabila hal tersebut di ajaran Islam, ya adab Islam ini apabila diamalkannya secara konsisten, ya, hingga mengakar mendarah daging di dalam diri, ya, itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Di bab sudah agak lama nih ya, di dalam kitabul adab ini juga pernah ada beberapa gitu ya, yaitu tentang husnul khuluq. Yang dimaksud husnul khuluq itu adalah, nah, khuluqnya sendiri adalah sumber dari amal. Artinya khuluq ini apa yang ada di dalam hati. Nah, karena innamal a'malu binniyat. Nah, semua amal itu tergantung kepada niat. Sementara niat itu adanya di dalam hati. Nah, maka maknanya menjadi apa yang amal itunya, apa yang muncul menjadi amal itu tergantung apa yang ada di dalam hati. Nah, Islam mengajarkan gitunya bahwa khuluq yang benar, ya, di mana khuluq ini adalah sumber dari amal. Nah, khuluq yang benar itu adalah ajaran Islam. Nah, kalau bukan ajaran Islam, itu khuluq dari suatu amal itu kalaupun baik gitulah, kalaupun baik, ya itu bukan dari Islam. Artinya itu bukan amal soleh yang tidak berpahala. Nah, husnul khuluq itu ya, khuluq yang baik itu adalah ajaran Islam. Nah, hanya ini gitu yang boleh, yang benarnya menurut Allah ditanamkan dan ditumbuhkan di dalam hati. Nah, ini itu yang disebut di mana gitu ya, Islam itu mengajarkan, Islam itu memberi tuntunan, ya, bagaimana semestinya atau bagaimana berperilaku, ya, berbuat, beramal, ya, bahkan hidup yang benar. Nah, dalam artian hidup yang benar itu seperti ini sebetulnya kan, hidup yang benar itu di dunianya sejahtera dan di akhiratnya bahagia. Tapi jangan sekali-kalinya diartikan sejahtera di sini karena kaya dengan harta. Wah, bukan. Ya, sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Dulu Bilalnya, sahabat Rasulullah SAW, miskin tapi bahagia dan sejahtera di dunia ya. Ada juga kan sahabat yang sampai iri, itunya iri karena melihat mereka orang yang, ya, oleh Allah dianugerahi harta, mereka bisa beramal soleh dengan hartanya. Nah, sementara sahabat yang miskin kan, ya, tidak bisa beramal dengan harta karena kan tidak punya. Mereka iri itu dengan mereka yang bisa beramal soleh dengan harta. Nah, ternyata kan Allah itu adil. Allah itu adil. Dalam arti seperti ini kan, semua manusia diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Nah, sementara ibadah tidak melulu melalui harta. Kalau yang tidak punya harta, ya bukan dengan harta berarti ibadahnya. Tapi semuanya sama. Untuk beribadahnya sesuai dengan kondisinya masing-masing. Itu sebetulnya makna dari doa gitu ya.
Robbana atina fid dunya hasanah. Yang bagaimana sih yang disebut hasanah baik di dunia? Yang baik di dunia itu adalah kalau hidupnya itu bisa memenuhi tujuan Allah menciptakannya itu untuk apa? Itulah kebaikan di dunia. Banyak kan orang yang diberi harta, orang kafir juga yang kaya banyak, apa mereka hidupnya hasanah? Hidupnya hasanah karena banyak harta, tetap saja mereka itu orang-orang yang durhaka. Nah, hidupnya hasanah itu yang hasanah di dunia itu yang bagaimana? Yang baik gitu ya. Yang seperti apa yang baik di dunia? Yaitu yang hidupnya itu bisa itu memenuhi maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk beribadah. Nah, itu hasanah. Berdoa pindurnya hasanah yang terbayang itu kaya dengan harta. Wah, celaka kalau begitu. Orang kafir juga banyak yang kaya. Nah, kembali ke sini gitu ya, kitabul adabnya ini tentang ajaran Islam, bagaimana berbuat, berperilaku, beramal, bahkan hidup yang benar. Inilah Islam yang mengajarkan. Dan ini seringnya saya ulang gitunya, Islam nih yang mengajarkan, yaitu gitu jadinya ya tanamkanlah dan tumbuhkan Islam di dalam hati, sehingga dari ajaran Islam lah yang akan muncul keluar menjadi amal. Nah, apabila amal-amal tersebut diamalkan secara konsisten, akan sampai kepada yang disebut al-akhlakul karimah. Nah, al-akhlakul karimah itulah pintu surga. Yang terakhir, yang kemarin, babul hazri minal godobi liqaulillahi ta'ala, hanya bab berhati-hati dengan marah. Ya, karena marah ini, kalau segala sesuatu dalam keadaan marah, gitulah ya. Sesuatu itu dalam keadaan marah disebutnya, atau memutuskan sesuatu dalam keadaan marah itu pasti celaka gitulahnya. Itu yang harus berhati-hati. Yang memutuskan sesuatu dalam keadaan marah, dalam keadaan emosi itu kan jauh gitu dari akalnya, jauh dari ilmu. Karena yang diikutinya, yang dijadikan landasan untuk memutuskan sesuatu itu adalah rasa marahnya. Nah, kalau Rasulullah SAW kan marah, ya karena tidak ada manusia yang tidak marah, itu nggak boleh atau lain jelema teranggamak mah. Kalau manusia itu ada rasa marah. Nah, Rasulullah suka marah nggak? Ini hadis-hadisnya kemarin kan ada apa namanya, ada 5 yang bukan yang ini ya, hadisnya yang kemarin ya, orang yang kuat gitu ya, orang yang kuat, orang yang hebat itu bukan orang yang bisa mengalahkan lawan dalam satu perkelahian kah, pertandingan kah. Orang yang kuat, yang hebat itu adalah orang yang mampu menguasai diri, mampu mengendalikan diri dalam keadaan marah. Nah, di bab sebelumnya ya, sebelum ini Rasulullah marah, ya. Tapi Rasulullah SAW itu marahnya itu apabila sesuatu itu terkait dengan agama. Apabila ada hak Allah yang dilanggar, Rasulullah marah besar. Tapi ketika marah tersebut gitunya, Rasulullah SAW itu bukan rasa marahnya yang dijadikan landasan untuk memutuskan sesuatu.
Marah ya, tapi yang menjadi landasan ketika Rasulullah mengungkapkan kemarahannya adalah ilmu. Marah iya, hanya tapi yang dijadikan keputusan gitu atau landasan ketika mengambil keputusannya Rasulullah SAW itu tetap ilmu. Marah iya, karena ada hak Allah yang dilanggar gitulah ya, kalau Rasulullah marahnya demikian. Nah, yang kemarin ini dia Rasulullah SAW ini mewanti-wanti dari rasa marah. Nah, sementara kan rasa marah itu bagian dari yang namanya manusia. Tidak bisa tidak, apabila ada triggernya, ada pemicunya, ya muncul otomatis rasa marahnya. Nah, ini yang harus berhati-hati. Itu ya, harus berhati-hati nih di dalam bab kemarin. Sekali lagi, kayaknya kalau marah itu ya marah, sedih, bahagia gitu, itu rasa. Apabila ada pemicunya, misalnya berita yang menyedihkan, lalu muncul rasa sedih, ya manusiawi, nggak bisa ditolak. Mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, ya muncullah rasa bahagia, kan tidak bisa ditolak. Nah, rasa marah juga demikian. Ketika muncul sesuatu yang yang menjadi pemicu, kemudian itu ya muncullah rasa marahnya, itu manusiawi. Nah, ini yang berhati-hatilah dalam kondisi demikian. Orang yang kuat, orang yang hebat itu adalah orang yang mampu menguasai diri, mengendalikan diri dalam keadaan atau dalam kondisi dalam keadaan marah. Nah, kalau Rasulullah SAW kan di bab yang sebelumnya, ya inilah Rasulullah SAW mencontohkan. Rasulullah suka marah gak? Iya. Rasul suka marah? Iya, karena beliau manusia. Tapi beliau itu marahnya kalau terkait dengan hak Allah yang dilanggar. Itu yang menyebabkan, itu pemicunya. Rasa marah pada diri Rasulullah itu muncul. Nah, tapi ketika marah itu bagaimana Rasulullah SAW mengeluarkan kemarahannya? Ilmu tetap. Itunya ya itulah adab Islami, itulah adab Islam, itulah ajaran Islam. Yang kemarin itu berhati-hatilah, itulah kan dalam keadaan marah. Karena orang yang kuat, orang yang hebat itu bukan orang yang mampu mengalahkan lawan, membanting lawannya. Jadi bukan juara dunia tinju, juara dunia gulat, bukan. Orang hebat itu orang yang mampu menguasai diri. Karena demikian ya, apabila ada pemicunya, muncul rasa marahnya, manusiawi, gak bisa ditahan, gak bisa, tidak bisa tidak. Nah, ini yang Rasulullah mewanti-wantikan, nah hati-hati dalam kondisi demikian. Ketika ada pemicunya, muncul rasa marahnya, nah itu yang harus berhati-hati. Nah, di mana Rasulullah SAW mencontohkan gitunya, apabila muncul rasa marah, maka bukan rasa marahnya itu yang dijadikan landasan untuk melakukan sesuatu, untuk memutuskan sesuatu. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah ya keluarlah nasihat-nasihat dari Rasulullah dalam keadaan marah, padahal Rasulullah SAW ini dalam keadaan marah, tapi yang dijadikan pegangannya tetap ilmu. Makanya yang keluarnya tetap ilmu. Tak etak no disebut sabar teh gitu. Yang disebut sabar itu yang demikian gitunya, artinya kan ilmu selalu yang dikedepankan. Bahkan di dalam hadis yang kemarin kan ketika Rasulullah marah, sangat kelihatan Rasulullah marah, wajahnya merah padam gitu ya, suaranya menekan, memang sedang marah. Tapi itu kan yang keluar dari Rasulullah sebagai ungkapan kemarahannya itu tetap ilmu.
Artinya Rasulullah bisa menguasai diri kalau begitu kan. Artinya Rasulullah bisa menguasai diri dalam keadaan marah pun tetap ilmu yang keluar. Bukan rasa marahnya ini yang dijadikan landasannya dalam apa namanya, apakah mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu. Bukan rasa marahnya. Tapi tetap ilmu yang menjadi pegangannya. Nah, sekira itu ulasan lah sedikitnya tentang bab yang kemarin. Berhati-hati, ya berhati-hati dalam dengan apa namanya tadinya rasa marah gitulahnya. Berhati-hati dengan rasa marah. Nah, sekarang bab berikutnya nih, bab ke-77. Babul haya, bab tentang rasa malu. Menurut Islam tentunya ya, rasa malu itu menurut Islam seperti marah tadinya. Tanpa agama pun marah itu sudah ada. Tanpa dikaitkan dengan agama, marah itu sudah ada. Marah itu manusiawi. Marah itu bagian dari yang namanya manusia. Nah, ini juga sama kurang lebihnya rasa malu, hanya kebetulan ya, kebetulannya. Dalam Kitabul Iman yang sedang Kitabul Iman kajian Fathul Bari, Kitabul Iman. Itu kebetulan itu yang kemarin itu kan tentang Syu'abul Iman disebutnya. Butir-butir, satuan-satuan dari iman. Nah, di dalam hadisnya kan Rasulullah SAW, butir-butir iman, satuan-satuan iman itu ada 79. Wal hayau minal iman, dan rasa malu itu bagian dari iman. Nah, artinya seperti marah gitunya. Marah itu sudah menjadi bagian dari yang namanya manusia gitulah ya. Seperti yang tadi Rasulullah manusia bukan? Iya, ada marah berarti kan manusia. Tapi kan menurut Islam itu kan harus bagaimana kalau dalam kondisi atau dalam keadaan marah. Nah, ini juga kurang lebihnya ada kesamaannya. Rasa malu itu bagian dari manusia. Bisa disebutkan anu dan ka era mah atuh lain jelema meureunna. Kecuali kalau nanti yang rasa malunya hilang alah. Kecuali kalau nanti yang rasa malunya hilang. Sehingga banyaklah ungkapan dasar nggak tahu malu gitu kan. Ada juga yang orang itu sudah hilang urat malunya. Nah, ungkapan-ungkapan yang demikian lah artinya ini untuk orang-orang yang ya ini mungkin rasa malunya sudah hilang. Padahal rasa malu itu adalah bagian dari yang namanya manusia. Kalau pada binatang kita bandingkan, kalau binatang tidak ada rasa malu, nggak ada ya. Mau aja binatang eraan, banyak ya binatang eraan, mau aja, memang nggak punya mereka. Nah, kalau yang namanya kalau manusia, nggak seperti inilah. Allah memasukkan gitulah ya. Allah memasukkan itu rasa malu kepada manusia. Nah, sehingga yang namanya manusia itu ada rasa malu di dalam dirinya. Belum dikaitkan dengan agama kan. Nah, rasa malu itu kurang lebih seperti ini nih. Nah, apa namanya al haya'u, itunya rasa malu itu adalah sesuatu yang menghalangi seseorang
untuk melakukan. Itulah sesuatu yang menghalangi manusia untuk melakukan sesuatu, melakukan hal yang akan merendahkannya, membuatnya menawannya bahasa Arab nama aib, gitulah, aibnya pakai ain sih ya. Nah, rasa malu itu adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melakukan hal yang merendahkan, mempermalukan dirinya, menghinakan dirinya. Tapi kalau bukan karena agama, ini standarnya jadi gak jelas. Kalau bukan agama, hanya standarnya itu tidak jelas. Untuk satu perbuatan itunya, ini bisa demikian nih. Kalau bukan agama, si A merasa malu untuk melakukan perbuatan tersebut, tapi si B ternyata enggak. Nah, kalau kita lihat kalau kita melihat, karena mereka standarnya bukan agama nih. Kalau kita melihat di negara baratnya, yang kita lihat di negara barat, apa istilahnya, namanya itu baju renang untuk perempuan. Nah, ketika mereka di pantai pakai baju renang seperti itu, mereka tidak malu. Tapi kalau pakaian tersebut dipakai di tengah kota, di alun-alun, coba malu nggak mereka? Apa sih bedanya? Kan pakaiannya sama. Kenapa kalau di pantai tidak malu, tapi kalau di alun-alun malu? Ya coba bedanya apa? Gitu kan, pakaiannya sama. Berarti kan, ya itu makanya barometernya atau standarnya dari rasa malu itu gak akan sama. Nah, paling mereka akan menjawab kurang lebih mungkinnya, kalau menurut pikiran saya, ya kalau di pantai kan memang tempatnya gitu orang berpakaian demikian kan, karena namanya juga baju renang, mereka kan berenang. Tapi kalau di alun-alun di alun-alun berenang gitu, daya kolam didinya anger era tetap malu. Tapi ininya rasa malu itu adalah sesuatu gitu yang menghalangi seseorang untuk melakukan hal yang akan mempermalukan dirinya, merendahkannya, menghinakannya. Nah, anak-anak juga sudah tahu sebetulnya. Ya, anak-anak juga sudah tahu. Anak-anak yang belum balik lah, katakan ini belum balik nih anak-anak. Coba kalau kalau oleh orang tuanya disuruh keluar tanpa pakaian, anak-anak itu akan merasa malu. Artinya memang sejak sejak anak-anak katakanlahnya, nah rasa malu ini memang sudah Allah tanamkan di dalam diri manusia. Tapi kalau hanya berdasarkan rasa malu bawaan, mungkin itu sebutnya, kalau hanya berdasarkan rasa malu bawaan ini, jadi beda-beda itu standarnya. Nah, sementara kemudian oleh Islam gitu ya, oleh Islam rasa malu ini dikaitkan dengan iman, nggak bisa lepas. Rasa malu itu bagian dari iman. Al-haya'u minal iman, itu nanti juga ya, kemarin juga sudah sihnya hadisnya dalam Kitabul Iman.
Artinya bagi orang Islam ya. Kalau tadi bagi orang Barat yang kan mereka tidak beragama Islam gitu ya. Gak jelas jadinya kan ukurannya, standarnya, barometernya malu itu yang bagaimana. Tapi kalau di dalam Islam, rasa malu seseorang sudah tidak bisa lagi dilepaskan dari iman yang ada di dalam dirinya. Gak bisa rasa malu itunya, rasa malu itu bawaan saja yang dipakainya. Gak bisa, biar bagaimanapun. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Sehingga yang tadi nih, rasa malu itu apa sih? Ya, rasa malu itu adalah sesuatu yang akan menghalangi nih. Rasa malu itu sesuatu yang akan menghalangi seseorang untuk melakukan hal yang merendahkan dirinya, mempermalukan dirinya, menghinakan dirinya. Nah, kalau bagi orang Islam, apabila orang Islam itu nih melakukan hal yang mempermalukan dirinya, merendahkan, menghinakan, imannya karena rasa malu itu sudah tidak bisa dilepaskan dari iman seseorang. Jadi kalau yang tadinya dasar nggak tahu malu, iman berarti yang bermasalah, bukan lagi rasa malu bawaan. Ya, karena rasa malu itu oleh Allah sudah dijadikan bagian dari imannya. Bagian dari imannya, sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi kalau melakukan sesuatu yang merendahkan dirinya, mempermalukan dirinya, membuat aib bagi dirinya, lalu dia mengatakan, saya tidak malu, pisahkan dengan agama. Nah, itu sudah nggak bisa. Itu sudah nggak bisa, gitunya yang seperti itu sudah nggak bisa. Nah, andai misalnya seorang muslimah tadinya, kalau orang lain mereka nggak malu itu kalau pakai pakaian renang, bikini namanya. Kalau pakai bikini di pantai, ya mereka nggak malu karena nggak ada iman di dalam dirinya. Nah, apa orang Islam mau seperti itu? Pisahkan dari agama. Di sini kan memang tempatnya orang menggunakan pakaian demikian. Nah, orang Islam nggak boleh. Bagi seorang muslimah gitunya mengikuti mereka pakai bikini di pantai, karena di situ semuanya perempuan demikian dan gak ada yang merasa malu. Nah, apa orang Islam jadi benar, seorang muslimah gitu jadi benar itu untuk melakukan demikian? Gak bisa, karena malu bagi orang Islam itu sudah menjadi bagian dari iman yang ada di dalam dirinya, terutama ya yang bagi seorang muslim bagi seorang yang beragama Islam, terutama yang harus paling merasa malu itu oleh siapa? Kalau demikiannya, seorang muslim itu yang paling merasa malu itu oleh siapa? Oleh Allah. Apabila karena tadi kan malu itu adalah sesuatu yang menghalangi untuk melakukan hal yang merendahkan, menghinakan, mempermalukan, membuat aib bagi dirinya. Nah, Rasulullah SAW bersabda seperti ini nih. Al-ismu dalam bahasa kita itu dosa gitunya. Apa sih dosa itu? Apa sih al-ismu itu? Apa al-ismu itu ma haka fi sadrika wa karihta ayat
toli'a alaihin nas ngeraja hadisna nya nu eta tah maha kafi sodrika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Alah hadis riwayat siapa pakai lebar tanya hadisna nya. Dari sabda Rasulullah tersebut gitu ya, mahaka fi sodrika, apa yang bergetar di dalam hatimu dan kamu tidak suka, kamu takut kalau ada orang lain yang tahu. Nah, dosa itu seperti itu. Oke, itunya mana tuh hadisnya teh. Nah, ini nih riwayat Muslim nih. Anin Nawas bin Sam'ana al-Ansori qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi faqala al birru husnul khuluq wal ismu mahaka fi sodrika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Ini sabda Nabi ya, artinya bukan definisi ini bukan definisi, ini sabda Nabi nih. Dari An-Nawas bin Mis'an al-Ansori, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang al-birru dan al-ismu. Ini kebalikan nih, al-birru adalah kebalikan dari al-ismu. Beliau menjawab, al-birru itu adalah husnul khuluq. Tadinya husnul khuluq. Nah, husnul khuluq itu adalah apa yang ada di dalam hati sebagai sumber amal, itu adalah yang benar. Yang benar untuk ditanamkan dan ditumbuhkan di dalam hati itu adalah ajaran Islam. Ya pastilah yang keluarnya itu dari ajaran Islam. Itulah al-birru. Kemudian al-ismu. Nah, ini yang disebut dosa adalah mahaka fi sodrika. Dosa adalah perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada, wa karihta ayat toli'a alaihin nas, dan engkau sendiri benci jika perbuatanmu itu diketahui oleh orang lain. Artinya untuk seorang muslim berbuat dosa itu memalukan. Ya, dengan sabda Nabi ini, kamu tidak suka, kamu benci kalau apa yang kamu lakukan itu diketahui orang lain. Kan itu yang ya jadinya sebutlah, ya inilah yang definisi, mungkinlah jadi definisi, bolehlah. Ya inilah definisi dosa dari Rasulullah SAW. Bagaimana kalau tidak ada orang lain? Bagaimana kalau tidak ada orang lain? Malu nggak berbuat dosa? Ya, apa kalau tidak ada orang lain jadi tidak malu itu berbuat dosa? Makanya siapa sih yang harus itunya yang paling kita merasa malu itu? Kita paling merasa malu itu kepada siapa? Kepada Allah berarti. Kalau rasa malu kepada Allah, meskipun sedang sendirian, tetap tidak akan melakukan perbuatan dosa. Karena seperti definisinya tadi, katanya dosa itu adalah sesuatu yang menyesakkan dada dan kamu tidak mau diketahui oleh pihak lain lah. Mau kalau disebut orang lain, mau bisi manusia, pihak lain siapa? Ya Allah termasuk. Kamu tidak mau ada siapapun yang mengetahuinya, sementara Allah kan pasti tahu.
malulah kepada Allah gitu ya. Makanya sudah tidak bisa dilepaskan lagi rasa malu bagi seorang muslim itu sudah menjadi bagian dari iman yang ada di dalam dirinya. Karena benar kan sebetulnya, benar. Kalau seseorang itu berbuat dosa, itu akan menjadi aib dan mempermalukan dirinya. Ya, apabila seseorang melakukan perbuatan dosa itu akan mempermalukan dirinya. Karena kan dia tidak mau, ternyata ada orang yang tahu. Coba kalau misalnya yang dilakukannya itu hal yang baik, yang dilakukannya itu sesuatu sebuah prestasi, malah ingin diketahui orang, malah diberitahukan, malah ingin diketahui orang gitu kan. Kalau ini hal yang baik, kalau ini sebuah prestasi. Nah, kalau yang namanya dosa, pasti dia ini tidak mau kalau ada yang tahu. Nah, ini maksudnya ya, saya bacakan hadis ini bahwa apa sih yang menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu di mana sesuatu ini adalah hal yang akan menjadikan aib bagi dirinya, mempermalukan dirinya, merendahkan dirinya. Yang menghalanginya itu adalah rasa malu. Ya, tapi kan bukan rasa malu bawaan. Lebih ke iman jadinya, lebih ke iman sebetulnya. Apa yang menghalangi seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang mempermalukan dirinya, yang akan menjadikan aib bagi dirinya? Iman. Nah, kalau sudah seperti itu, maka justru kan yang namanya beriman itu, yang pokok itu adalah kaitannya dengan Allah. Nah, sehingga dengan rasa malu yang merupakan bagian dari imannya, maka bagi seorang muslim, ya bagi seorang muslim kan, kepada siapa gitu ya, seorang muslim itu paling merasa malu kepada Allah mestinya. Nah, kita baca dulu nih hadisnya nih ya. Nah, jadi dengan demikian tadinya kalau sudah ada rasa malu kepada Allah, maka jangan bicarakan manusia. Karena kalau sudah malunya kepada Allah, maka akan menghalangi, kan rasa malu itu kan penghalang dari melakukan hal yang buruk lah gitunya. Kalau sudah ada rasa malu kepada Allah, maka ada orangkah, tidak ada orangkah, gitu kan sama. Gak akan melakukan hal yang buruk. Mau ada sesama, mau sedang sendirian, mau di depan orang, sama saja. Tidak mau, rasa malunya itu akan menghalangi dirinya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Gak usah karena ada orang, gak usah. Kalau sudah malunya itu karena Allah. Karena kalau rasa malunya ketika ada orang, kalau orangnya pergi, kalau tidak ada orang, ya kalau malunya karena sesama manusia kan, kalau karena ada orang, karena di hadapan siapa, nah kalau orangnya pergi, maka dia akan melakukan karena orangnya sudah tidak ada. Tapi kalau malunya kepada Allah, kapan Allah pergi? Ya kapan Allah pergi? Kapan Allah tidak melihat? Berarti iman gitu kan, benar. Jadi ini lebih ke iman itulah. Apa sih yang menghalangi seseorang untuk melakukan hal yang buruk? Iman. Karena malu. Malu sama siapa? Kalau malunya karena sesama manusia kan, ya kalau orangnya tidak ada, kalau manusianya pergi, kalau sedang sendiri, dia lakukan karena nggak malu, nggak ada yang melihat. Itu kan karena tidak ada yang melihat.
Nah, ini ya saya ingat yang ini nih. Eh, Allah mewajibkan ya, Allah mewajibkan itu kan menutup aurat. Ya kalau terlihat aurat itu kan malu itu kan, seseorang kan kalau terlihat auratnya kan malu. Allah mewajibkan itu menutupkan aurat. Nah, ada sahabat nih yang bertanya. Ada sahabat yang bertanya seperti ini. Bagaimana kalau orang yang buta, seorang tunanetra gitu ya. Bagaimana kalau seorang tunanetra, hanya orang yang buta, di dalam kamar sendirian? Nah, bahkan sampai ditanyakan seperti ini ya. Boleh nggak kalau seorang tunanetra di dalam kamar yang gelap sendirian, ngajak itu di baju, sengaja gitunya apa namanya tidak pakai baju itu, sengaja tidak pakai baju teh karena di dalam kamar mau pakai baju gitu, nggak akan pakai baju nih karena dia sendiri tunanetra di dalam kamarnya sendirian, nggak ada siapa-siapa dalam keadaan gelap lagi. Boleh nggak seperti itu? Ya kan Rasulullah SAW menjawabnya, kan Allah maha melihat. Kalau rasa malunya karena sesama manusia, yakin, katakanlah yakin di dalam kamar sendirian, dalam keadaan gelap, bahkan dirinya sendiri nggak bisa melihat karena tunanetra dalam keadaan gelap. Boleh nggak sengaja saya nggak akan pakai baju, padahal di dalam kamar? Dan jawabannya demikian. Emang Allah telolong sih mana ya? Emang Allah itu buta seperti kamu? Allah itu maha melihat. Allah memerintah hanya untuk menutup aurat. Ya, apalagi kalau terlihat orang lain. Nah ininya nih tentang aurat ininya yang barusan, seorang tunanetra sendirian di dalam kamar dalam keadaan gelap. Kalau dia, saya tidak akan memakai baju karena sendirian dalam keadaan gelap, tetap tidak boleh. Tetap dia harus menutup auratnya. Sementara aurat itu kan sesuatu yang seseorang akan malu gitu kalau auratnya terlihat. Ya iya, kalau oleh sesama manusia di dalam kamar gelap nggak akan terlihat. Tapi di sininya yang menunjukkan nih, Allah lah yang harus itulahnya bagi seorang muslim, sebetulnya bagi seorang muslim Allah lah yang harus paling apa namanya, dia merasa malu itu kepada Allah. Makanya iman itu iya benar itu, kalau rasa malu itu sudah merupakan bagian itu dari imannya. Nah, sehingga kalau ada seorang muslim yang nanya si teman tuh era ada iman, nah, imannya berarti nggak ada jawaban lain. Tapi untuk hal yang apa namanya, untuk hal yang benar gitulahnya. Nah, untuk hal yang benar itu apa namanya, malunya itu. Kalau untuk nanti di bab berikutnya masih rasa malu ini yang pertama ini bab sekarang ininya tentang rasa malu. Bab berikutnya masih ada kaitannya gitunya dengan rasa malu. Dua bab berikutnya nih ya. Jadi ada 3 bab nih ya, nanti bab sekarang bab 77 itu tentang rasa malunya, tentang rasa malunya. Nanti bab berikutnya babun iza lam tastahi fasna masyi'ta. Bab apabila kamu sudah tidak malu, lakukan apapun yang kamu mau. Ini kurang lebih seperti ini nih ya gambarannya di bab ini.
lakukan apa yang kamu mau. Seolah-olah kan ini redaksi hadis sebetulnya judul ini, jika kamu tidak malu, lakukan apapun yang kamu mau. Ini kan seolah-olah demikian. Ya terserah kamu mau melakukan apapun ditulahnya. Artinya kan bebas. Bebas sebebas-bebasnya lah, apapun yang kamu mau lakukanlah. Sementara kalau punya rasa malu, artinya kan tidak bisa. Itu kan demikiannya. Kalau punya rasa malu, nggak boleh, nggak bisa kamu berbuat seenaknya. Kalau punya rasa malu, tidak bisa, tidak boleh berbuat seenaknya karena ada batasan-batasan. Kalau bebas tadi berarti kan tanpa batasan, ya terserahlah. Nah ini kalau di dalam Al-Quran ya, Allah berfirman, ya Quran itu kan firman Allah. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun. Di dalam hadis tidak ada satu hadis pun. Ya, tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang Allah dan Rasulnya gitu ya. Allah dan Rasulnya mengatur orang kafir, gak akan ada. Ngus antep cek Allah hati kumaha ditu da geus teu areraeun manehna mah gitu kieu ge. Karena mereka kan tidak beriman. Itu kan orang kafir kan orang yang tidak beriman. Ya susah bicara rasa malu kalau orang yang tidak beriman. Makanya Allah di dalam Al-Quran ya, jadi tidak ada satupun ayat, tidak ada satupun hadis yang mengatur orang kafir. Si antep geus teu areraeun kitu kieu ge. Itu nya orang-orang kafir itu dibiarkan oleh Allah. Jadi mereka pasti tidak mau diatur karena mereka itu tidak punya rasa malu. Yang gitunya rasa malu yang merupakan bagian dari iman itu yang tidak ada pada mereka. Adapun kalau rasa malu bawaan gampang berubah. Menurut tadi pakai bikini bae dasar rea ieu teu areraeun. Ya kalau rasa malunya bukan bagian dari iman, nah itu standarnya bisa berbeda-beda. Nah kemudian yang bab 79-nya nanti tentang rasa malunya ada 3 bab, berartinya bab ke-79-nya adalah jangan malu, justru babun mala yustahya minal haq. Jangan malu kalau berkaitan dengan al-haq. Dan untuk litafaqquhi fiddin. Jangan malu kalau dalam urusan al-haq. Justru kan tadi rasa malu itu yang kalau merupakan bagian dari imannya, yang menghalangi untuk melakukan hal yang menjadikan aib. Kalau terkait dengan al-haq, justru mulia, bukan aib. Kalau terkait dengan al-haq, itulah kemuliaan, bukan hal yang aib. Jadi aneh nih kalau ada orang Islam ketika diajak hayu ngaji era waduh nah orang Islam iya kenapa untuk al-haq malah malu itu ya. Kenapa kalau berkaitan dengan al-haq itu malah malu, tapi ketika melakukan kemungkaran kalem sugan aya era henteu. Imannya itu betul-betul sudah masalah imannya gitu ya, imannya bermasalah gitu nih kalau seperti itu. Dan berat masalahnya kalau sudah jadi terbalik. Itulah judulnya nanti demikiannya, tidak boleh rasa malu babun la ma la yustahya minal haq. Ya, tidak bolehnya malu kalau urusan al-haq. Ya, untuk litafaqquhi fiddin, untuk memahami urusan agama. Nah kita baca hadisnya nih. Ada 3 nih hadisnya. Al-babun gitunya, babul haya, bab rasa malu. Hadis yang pertama. An Imran bin Husainin qala. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al haya'u la ya'ti
illa bi khair. Nah, saya kira dengan tadilahnya apa namanya penjelasan yang barusan gitunya mukadimah gitunya cukup panjang ya. Nih jadi saya kira mudah nih memahami sabda Nabi ini nih. Dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Nabi SAW bersabda, pendek nih redaksinya, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak datang kecuali membawa kebaikan. Kan dengan catatan nih ya, rasa malunya di sini kan rasa malu yang merupakan bagian dari iman. Ya pasti demikian. Ya pasti demikian ya. Iman itu kan berkaitannya dengan kebaikan, bukan dengan keburukan. Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak datang kecuali membawa kebaikan, kecuali bersama dengan kebaikan. Ya, iman lah itu kan rasa malu di sini kan rasa malu yang merupakan bagian dari iman. Pasti kalau iman itu akan membawa kepada kebaikan, nggak akan ada dengan keburukan. Ya justru tadi kan kalau ada orang Islam yang pasti sebetulnya kalau orang Islam itu ada iman di dalam dirinya, tapi malah tidak malu apabila melakukan keburukan, imannya berarti bermasalah. Ya karena semestinya nih Rasulullah SAW menyabdakan demikian, rasa malu itu tidak datang kecuali itunya bersamaan dengan kebaikan. Nah, apalagi dengan hadis yang ini nih. Kayaknya sugan ketemu nih hadisnya nih ayeuna ye. Ini hadis yang seorang mukmin itunya ajaban lil mukmini itu hadisnya itu tah. Alah nu malah ini itu teh. Ini nih hadis Muslim juga nih, saya dibuka di Muslim, hadis Muslim dan Ahmad nih. Nah, hadisnya demikian nih. Ansu Haibin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'mini. Sungguh menakjubkan ditunya masalah atau seorang mukmin lah gitunya. Seorang mukmin itunya sungguh menakjubkan. Seorang mukmin itu inna amrohu kullahu khairun. Sesungguhnya segala urusannya itu adalah baik. Walaisa zakali ahadin illa lil mu'mini. Dan hal seperti itu tidak akan ada kecuali bagi orang yang beriman, bagi seorang mukmin. In asobathu sarra'u syakaro fakana khairon lahu wa in asobathu dorra'u sobaro fakana khairon lahu. Apabila ditimpa kesenangan, bukan ditimpa, artinya apabila mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan, dia bersyukur, maka jadi kebaikan baginya. Wa in asobathu dorra'u, apabila ditimpa kemalangan, kesusahan, kesulitan, sabaro, dia bersabar, fakana khairun lahu, maka jadi kebaikan juga baginya. Sementara kan hanya ada dua. Apa yang Allah berikan kepada manusia itu adalah apa namanya tadinya kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan, kelapangan, dan kebalikannya kesulitan, kesusahan, kemalangan. Nah, bagi orang yang beriman
Nah ini menakjubkannya orang yang beriman karena segala urusannya itu baik. Ketika diberi kenikmatan, kebahagiaan, kelapangan, jadi baik. Bersyukur, jadi baik. Apabila ditimpa kemalangan, kesusahan, kesulitan, seorang mukmin itu bersabar, maka jadi baik baginya. Nah, di awalnya hadis ini Rasulullah sudah menyampaikan demikian ya, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan ya, urusan orang yang beriman itu. Inna amrohu kullahu khair, sesungguhnya segala urusannya adalah baik. Dan hal itu tidak berlaku bagi seorang pun kecuali orang-orang yang beriman. Nah di apa namanya ya, diungkapkan mungkin ya dengan demikian. Katakanlah kalau ada keburukan, kenapa kamu tidak melakukan? Jawaban nanti, saya malu melakukannya. Iman sebetulnya kan yang menghalanginya. Kalau sudah demikian kan artinya mau ada orang, mau tidak ada orang, sama. Itu karena yang menghalanginya itu malu, iya gitunya. Malu, iya malu itu. Tapi itu kan malunya sudah, jadinya kan tadi sebutannya kan malunya malu yang apa namanya bagian dari imannya, malu yang sudah diwarnai gitu oleh iman, bukan malu bawaan, bukan. Kenapa tidak melakukan? Jawabannya saya malu melakukannya. Dimana kan tadi rasa malu itu adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melakukan hal yang akan mempermalukan, membuatnya memunculkan aib, merendahkan, menghinakan, pasti gak akan mau melakukan yang demikian. Nah, rasa malu itu yang demikian. Nah, kembali nih ke hadisnya nih. Al haya'u la ya'ti illa bi khair. Dengan hadis yang barusan ya, riwayat Muslim ya, yang menerangkan bahwa urusan orang yang beriman itu yang menakjubkan lah gitunya. Orang yang beriman itu menakjubkan karena kebaikan saja, artinya ketika diberi kenikmatan jadi kebaikan, ketika diberi kemalangan, kesusahan jadi kebaikan. Nah, al haya'u la ya'ti illa bi khair, rasa malu itu tidak datang kecuali itunya membawa atau bersama dengan kebaikan. Faqala Busyair bin Ka'bin, Busyair bin Ka'ab berkata, maktubun fil hikmati inna minal haya'i waqoron wa inna minal haya'i sakinatan. Busyair bin Ka'ab berkata, maktubun fil hikmah, tertulis di dalam hikmah, ya, tertulis di dalam hikmah, sesungguhnya dari rasa malu itu terdapat ketenangan. Sesungguhnya dari rasa malu itu terdapat ketentraman. Karena iman kan, betul kan, iman itu menenteramkan, iman itu menenangkan, memberikan ketenangan. Inna maktubun fil hikmah, tertulis di dalam hikmah. Nah, hikmahnya sendiri seperti ini nih makna hikmah teh. Mana nih yang ini sudah saya kasih tanda nih. Hikmah itu adalah isobatul hakti bil ilmi. Hikmah tenuk itu teh. Isobatul hakti bil ilmi, sesuai cocok dengan al-haq. Al-haq itu kan apa yang dari Allah. Bil ilmi, berdasarkan ilmu.
apa namanya tadinya tertulis termaktub di dalam hikmah. Arti hikmah itu yang demikian, hikmah itu adalah isobatul hak, sesuai, selaras, cocok itu dengan al hak, bil ilmi, berdasarkan ilmu. Jadi pantaslah kalau ayah yang ini nih, rasul ilmi al hikmatu, puncak dari ilmu itu adalah hikmah. Puncak dari ilmu itu adalah hikmah. Artinya kalau dengan ilmu ini pasti akan sampai kepada hikmah. Hikmah itu adalah sesuatu katakanlah yang sesuai, sejalan, cocok dengan al-haq, dengan apa yang dari Allah. Pasti harus dengan ilmu. Nah, termaktub, tertulis di dalam hikmah bahwa rasa malu itu akan mendatangkan ketenangan, rasa malu itu akan mendatangkan ketentraman. Jadi saya kira kan mudah sekarang dipahaminya. Ya pastilah, karena rasa malu itu akan menghalanginya untuk melakukan sesuatu yang akan mempermalukan dirinya, akan membuat aib bagi dirinya, terhalang dari melakukan hal yang demikian. Pasti tenang hidupnya, pasti tentram. Ya, rasa malunya itu menghalangi dirinya untuk melakukan hal-hal yang akan mempermalukan dirinya, membuat aib, merendahkan, menghinakan, pasti tentram hidupnya. Ya, karena terhalang itu kan, karena terhalang dari melakukan hal-hal yang buruk. Pasti tentram, pasti tenang, pasti nyaman hidupnya. Ya karena terhalang kan, ya karena terhalang dari melakukan keburukan lah intinya ya. Karena terhalang dari melakukan keburukan, terhalang dari melakukan perbuatan dosa. Itu hadis yang pertama ya, la ya'ti al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak datang kecuali membawa kebaikan. Kemudian Bushr bin Ka'ab jadi mengatakan bahwa termaktub di dalam hikmah. Allah nawan jadi maksud nantinya hikmah itu kan sesuatu yang sesuai, cocok dengan al-haq, berdasarkan ilmu, yaitu ketenangan. Rasa malu itu mendatangkan ketenangan. Ya, inna minal haya'i waqoron. Ya, karena rasa malu itu jadinya ya, karena rasa malu itu, karenanya di sini saya kalimat itu bahasa Indonesia nih, dengan sebab rasa malu itu maka muncullah ketenangan. Dengan sebab rasa malu itulah munculnya ketentraman. Ini jadi malah identik lah gitunya, al haya'u, malu di sini sama dengan iman. Pastilah iman itu akan mendatangkan kenyamanan, ketentraman. Ya karena imannya itulah yang menghalanginya dari melakukan hal-hal yang buruk, melakukan perbuatan dosa. Nah, kemudian hadis yang kedua, An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala marron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa yu'atibu akhahu fil haya'i yaqulu innaka latastahyi hatta ka'annahu yaqulu qad adarra bika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya'a minal iman. Hadis yang kedua ada ya. Rasulullah SAW melewati itulahnya kepada seseorang yang tengah mencaci, itulahnya mencaci, memarahi saudaranya terkait dengan rasa malu.
Kerenyarekan gitunya si saudaranya ini sedang mencaci saudaranya gitunya terkait dengan rasa malu. Kemudian nah si orang ini gitu mengatakan kepada saudaranya itu, innaka latastahyi, kamu ini naonnya mencik orang erahan teuing atuh, keterlaluan anggaplah gitunya. Innaka latastahyi, sesungguhnya kamu ini apa namanya, mungkinnya sebutnya terlalu pemalu atau bagaimana, itu bahasa kitanya nih ya, yang pas gitu ya. Selalu malu, terlalu pemalu, terlalu besar gitulahnya rasa malunya, hingga qad adarrobika, itu akan mencelakakan kamu sendiri. Ini perkataan si seseorang kepada saudaranya ya, yang Rasulullah SAW tadi lewat kepada seseorang yang sedang memarahi saudaranya tentang rasa malu. Nah dia mengatakan seperti ini, innaka latastahyi, kamu ini pemalunya keterlaluan, itu mencelakakan kamu. Nah mendengar Rasulullah SAW, mendengar demikian, Rasulullah SAW kemudian bersabda, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman, karena rasa malu itu bagian dari iman. Nah bahkan Rasulullah sendiri ya, orang yang sangat, pakai sangat nih ya, Rasulullah SAW itu orang yang sangat pemalu. Di menurut persahabatnya Rasulullah itu orangnya sangat pemalu, bahkan nih sampai dibandingkan nih oleh para sahabat, bahkan lebih pemalu dari seorang gadis yang sedang dipingit mau dinikahkan. Bahkan lebih pemalunya dari seorang gadis yang sedang dipingit sebetulnya. Nyekapan aja judul lagi gadis pingitan. Judul gadis pingitan. Rasulullah itu sangat pemalu, bahkan lebih pemalu dari seorang gadis yang sedang dipingit ketika mau dinikahkan. Itulah gambarannya, Rasulullah itu sangat pemalu. Nah orang ini memarahi saudaranya dengan mengatakan, kamu ini pemalunya keterlaluan, itu mencelakakan kamu. Ternyata Rasulullah biarkan dia gitu ya, biarkan dia. Fa innal haya'a minal iman, sesungguhnya rasa malu itu bagian dari iman. Tapi jangan lepas, berartinya jangan lepas, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah di sini, sesungguhnya rasa malu itu bagian dari iman. Terutama tadilahnya yang kepada siapa gitu, seorang mukmin, seorang muslim, kepada siapa gitunya seseorang harus merasa paling malu. Iman yang bicara kepada Allah berarti. Nah satu lagi, An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu yaqulu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahad iya hadisnya kita, an asya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda hayaan minal azra'i fi jizriha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Nabi ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asyadda hayaan, yang paling besar rasa malunya. Artinya Rasulullah SAW itu orang yang sangat pemalu, paling besar rasa malunya minal azra'i fi jizriha, dibandingkan dengan seorang perempuan yang sedang dipingit di kamarnya. Ya kan sekarang saya kira lebih mudah, karena rasa malu itu boleh jadinya boleh, rasa malu itu sama dengan iman. Ya siapa yang lebih besar imannya dari Rasulullah?
Ya Rasulullah kan rasa imannya paling besar kan, paling tinggi, paling kuat. Ya mana ada seseorang yang imannya gitu ya melebihi Rasulullah, jangankan melebihi, mendekati saja kan ada. Jadi pantaslah kalau rasa malu Rasulullah SAW itu sangat besar karena keimanan Rasulullah pun demikian. Ya Nabi SAW itu asyadda hayaan, lebih besar rasa malunya, lebih pemalu lah gitunya. Rasulullah SAW itu lebih pemalu daripada dibandingkan dengan seorang perempuan yang dipingit di dalam kamarnya. Tapi jangan salah gitunya, jangan salah menempatkan rasa malu. Jangan sampai untuk al-haq, untuk yang benar, untuk yang baik, malah terhalang dengan mengatakan malu, terhalang jadi tidak melakukan dengan mengatakan malu. Itu contohnya tano eta suka ada orang yang diajak hayu ngaji hal yang buruk bukan? Apa ngaji itu keburukan? Ada yang demikian, hayu orang ngaji, aneh, tak ada masalah, berarti menempatkan rasa malu. Tapi ketika melakukan kemungkaran, terbalik kan, ketika melakukan kemungkaran malah nggak ada malu, bahkan itu dilakukan di depan orang. Bahkan dilakukan gitunya di hadapan orang, melakukan kemungkaran, nggak ada rasa malu. Ya kan bukan tidak punya rasa malu, tapi salah menempatkan rasa malu. Ada rasa malu, tapi ternyata malunya itu apabila terkait dengan kebaikan, tapi tidak malu apabila terkait dengan keburukan, kemungkaran. Nah, ya ada yang salah ya. Salah itu menempatkan rasa malu. Apa sih malah salahnya? Iman anger kadinya ada masalahnya. Iman berarti imannya bermasalah, imannya rendah. Kenapa? Mestinya kalau ngaji itu contohnya, ini kan kebaikan. Tolab ilmu itu, bahkan ngaji itu tolab ilmu kan wajib hukumnya. Malah terhalang dengan mengatakan malu. Benar, rasa malu itu kan sesuatu yang menghalangi. Tapi yang benar itu kan menghalangi dari hal yang negatif, menghalangi dari melakukan hal yang buruk, bukan malah malu karena padahal itunya terkait dengan al-haq, terkait dengan kebaikan. Kenapa bisa salah menempatkan demikian? Tetap al-haya'u iman berarti yang menjadi masalah pada orang tersebut. Ya pada orang yang demikian itu iman masalahnya. Mestinya kan nanti tadinya di bab berikutnya tidak boleh malu kalau itu terkait dengan al-haq, terkait dengan yang non kebaikan, ya terkait dengan kebenaran. Nyali tafaqquhi fiddin, ya untuk semakin memahami ilmu agama. Nggak boleh ada rasa malu kalau dalam hal demikian.